Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab baru kita, yang mana ini merupakan bab ketiga di pelajaran PAI kelas 8, yaitu kita akan membahas tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum anak-anakku menyaksikan video ini, harapan besar adalah anak-anakku semuanya membaca Al-Quran atau tadarus terlebih dahulu, melanjutkan surat dan ayat yang telah dibaca di pertemuan atau di pelajaran sebelumnya. Baik, langsung saja kita akan mulai pembelajaran. Kita akan membahas tentang iman kepada kitab Allah. Tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah kita akan membahas tentang pengertian tentang kitab suci, pengertian tentang beriman kepada kitab Allah, menyebutkan nama kitab Allah, hikmah beriman kepada kitab Allah, dan mencerminkan sikap beriman kepada Allah. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita kali ini, atau isi konteks pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ada kaitan 7 esensi Fawas yang terdapat di dalam materi ini, yang mana kita setelah kita mempelajari ini ada terkaitan diantaranya adalah self leadership. Jadi anak-anakku sekalian harus menguatkan self leadership kepada diri sendiri terkait dengan materi ini. Yang kedua, untuk meningkatkan gemar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan Al-Quran, lalu ada gemar menulis, gemar membaca, berakhlakul karimah, dan berpikir kreatif dan kritis. Jadi materi ini sangat kompleks dan sangat sesuai dengan 7 esensi Al-Fawas, karena di dalamnya terdapat 7 esensi yang mencerminkan dalam pembelajaran atau materi kita pada kali ini. Baik, langsung saja kita mulai. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Nah, maka dari itu Al-Quran merupakan kitab umat muslim. Itu ya, maka dari itu Al-Quran sebagai pedoman dan jalan hidup manusia. Baik, pengertian kita akan bahas satu persatu. Pengertian iman artinya percaya. Amana yu'minu artinya percaya. Nah, sedangkan pengertian iman kepada kitab Allah artinya mempercayai sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab kepada para rasulnya sebagai penuntun umatnya dalam menjalankan kehidupan. Nah, pengertian ini dilandaskan dari surat An-Nisa ayat 136. Anak-anakku sekalian bisa dilihat di dalam buku paketnya atau di Al-Quran terkait dengan dalil surat An-Nisa ayat 136. Jadi iman kepada Allah artinya mempercayai sepenuh hati bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya, di antaranya kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, dan sampai saat ini, bahkan sampai akhir nanti, kita akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah, tujuan dan maksud kenapa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul yang terpilih. Ya, turunnya kitab-kitab Allah agar manusia beribadah kepada Allah, agar kitab-kitab Allah dijadikan the way of life bagi manusia. Jadi tujuan diturunkannya kitab Allah atau kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW kepada dan umatnya itu agar dijadikan sebuah pedoman untuk kita menjalankan kehidupan. Apa yang kita lakukan dan kita laksanakan setiap hari itu merupakan cerminan dari Al-Quran. Namun banyak yang masih belum menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, gitu ya. Oke, maka dari itu kita sebagai umat muslim yang baik harus menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul yang tertentu atau yang terpilih, dan isi kandungannya yang ada di dalam kitab tersebut. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Dalilnya ada di surat Al-Isra ayat 2. Isi kandungan dari kitab Taurat sendiri
akidah atau tauhid. Pada dasarnya anak-anakku sekalian, kitab-kitab yang Allah turunkan itu merujuk atau kembali kepada kebaikan dan kepada ketuhanan atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak penyelewengan atau banyak yang mengganti sehingga arahnya tidak baik gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi semuanya mengarah kepada ketuhanan dan keesaan, tauhid dan akidah. Kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Al-Isra ayat 17, dalilnya ada di surat Al-Isra ayat 17. Isi kandungannya adalah kumpulan puji-pujian, zikir, nasihat dan hikam. Ya, ini juga merujuk kepada kebaikan. Lalu berikutnya kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, ada di dalam surat Al-Maidah ayat 46. Isi kandungannya adalah ajaran hidup dengan zuhud, ya. Ajaran hidup untuk selalu mengerjakan kebaikan dan selalu dipenuhi dengan semangat. Kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW ada di surat Al-Hijr ayat 9. Isi kandungannya ini merupakan isi kandungan yang paling lengkap, ya, sebagai kitab umat muslim sekarang sampai hari akhir nanti, bahwasanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan akan kami jaga, lahafizun, ya, sampai selamanya, ya. Jadi Al-Quran kita yang kita pakai dari dulu sampai sekarang, dari pertama turun sampai sekarang, tidak pernah bisa merubahnya, atau tidak ada yang pernah bisa merubahnya. Isinya semuanya sama, ya. Tidak ada yang bisa merubah, meskipun ada 1, 2, 3 huruf yang dirubah, insya Allah akan selalu dijaga dan diketahui oleh umat muslim. Nah, isi kandungannya apa saja? Ada tauhid, ada akidah, ada syariah, ada akhlak, ada ibadah, mencakup juga muamalah, cara pergaulan, ya, sejarah, ada wa'ad, ada janji-janji Allah, dan ada ilmu pengetahuan di dalamnya. Jadi sangat lengkap dan kompleks ilmu Al-Quran. Nah, cara beriman kepada kitab Allah bagaimana? Cara kita beriman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim. Yang kedua, mempercayai kitab-kitab Allah. Kita juga harus percaya bahwasanya Allah menurunkan bukan cuma Al-Quran, tetapi ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, ya, kepada umatnya. Yang ketiga adalah meyakini kebenaran isi di dalamnya. Kita harus percaya tentang apa yang ada di dalamnya. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat pedoman-pedoman dalam menjalankan kehidupan dan solusi-solusi dalam permasalahan yang ada dalam hidup. Lalu berikutnya, menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita pahami dengan baik bahwasanya untuk mengaplikasikan rasa cinta kita kepada kitab Allah atau kepada Al-Quranul Karim, dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran secara rutin, ya. Baca terus Al-Qurannya setiap hari. Bahkan alhamdulillah program kita pada kesempatan tahun ini adalah membaca Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai, gitu ya. Terus berikutnya bukan cuma membaca, tapi juga memahami, ya. Memahami apa arti dari kalimat atau ayat yang kita baca. Yang ketiga adalah mengamalkannya. Jadi ketika kita sudah baca, kita tahu, kita amalkan, ya. Bahkan anak-anakku sekalian juga bisa menghafal Al-Quran dengan sebaik-baiknya agar menjadi hafiz atau hafizoh, ya. Oke, itu. Nah, mungkin itu pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Semangat terus belajarnya, jangan putus asa. Adapun untuk kegiatan setelah ini adalah ada penugasan yang anak-anakku bisa lihat di Google Classroom-nya masing-masing, gitu ya. Semoga anak-anakku diberikan kemudahan, kelancaran, serta kesehatan. Mungkin tidak banyak yang dapat Mister sampaikan. Semangat terus belajarnya. Mister akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengisi absen di kolom komentar yang ada di channel YouTube SMP Telfawas di pelajaran PAI kali ini. Syukron.